Selamat berjumpa lagi dengan Oase Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas cara menyusun modul ajar atau RPP yang menggunakan pendekatan STEM sebagai kegiatan kokurikuler pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Nah, seperti yang kita lihat pada template ini, jadi kalau kita gunakan template ini judulnya, kemudian satuan pendidikannya sekolah apa, kelas passing, kemudian mata pelajarannya isi dengan mata pelajaran yang terlibat, baik itu dia IPA, matematika, KWU dan sebagainya. Kemudian alokasi waktu berapa kali pertemuan dengan jumlah jamnya nih penyusunnya. Nah, langkah pertama itu adalah kita identifikasi dimensi profil lulusan. Kita pilih dari 8 dimensi profil lulusan itu kira-kira mana yang akan kita kuatkan di dalam kegiatan pembelajaran kokurikuler ini. Kemudian buat judul proyek yang menarik dan relevan. Nah, ini sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolah kita. Jadi kalau bisa cari dulu permasalahan yang paling dekat yang memang ada di sekitar dari siswa-siswa kita. Kemudian konten masalahnya, sajikan masalah nyata atau kontekstual yang ada di sekitar murid, misalnya sampah, krisis air, penyakit dan sebagainya ya, agar menjadi pembelajaran yang bermakna. Kemudian tulis kriteria atau standar yang terukur ya, yang bisa dicapai berdasarkan kegiatan-kegiatan ini. Misalnya ukuran alat yang digunakan apa, kemudian daya tahan peralatannya apa atau yang dibuat, kemudian dari sisi keberlanjutannya seperti apa. Ini bisa kita lakukan. Kemudian tulis batasan-batasannya ya, misalnya aturannya, kemudian fokus desainnya seperti apa, waktu pengerjaannya gimana, biaya dan sebagainya. Ini namanya batasan. Kemudian kita juga akan membuat TP, tujuan pembelajaran kita, kemudian indikatornya dan asesmennya. Untuk TP ini berdasarkan CP dari semua pelajaran yang ada sesuai dengan keputusan BSKAP nomor 46 tahun 2025. Kemudian tujuan pelajaran ini kita masukkan di sini sesuai dengan mata pelajaran yang terlibat. Misalnya ada pelajaran IPA-nya, kemudian PS-nya dan sebagainya. Nah, kemudian untuk kompetensi awal prasyarat isi dengan mapel pertama, kedua dan seterusnya sesuai dengan CP ketika kelas atau fase sebelumnya. Kemudian kita buat juga tabel indikator atau baca kompetensi asesmennya ya. Jadi ini minggu keberapanya, minggu pertama misalnya ada 2 kali pertemuan, maka guru yang pertama ini guru yang kedua, misalnya ini indikatornya apa? Sesuai dengan tahap praktek saintifik rekayasanya ya. Kalau ini ada 5 tahap sebenarnya untuk strategi praktek saintifik rekayasa ini. Misalnya bertanya dan identifikasi masalah, kemudian misalnya yang kedua bertukar pikiran, kemudian juga membuat dan menguji solusi, mendesain ulang dan mengkomunikasikan. Nah, ini kita sesuaikan dengan tahap praktek saintifik rekayasanya. Kemudian kita tulis di sini indikatornya seperti biasa kita membuat indikator. Kemudian apa bentuk asesmen, kemudian instrumen asesmen seperti apa. Nah, ini kita berlanjut sampai nanti minggu keberapa kita rencanakan kegiatan untuk proyek ini. Kemudian kita juga bisa lanjutkan mengenai analisis ya, mengenai analisis dari komponen STEM atau STEM-nya. Misalnya nih yang sainnya konsep ilmiah tentang pelajaran apa, kemudian teknologinya apa, engineering seperti apa, kemudian termasuk matematik dan seni. Kalau di tengah kita isi dengan topik yang kita bahas. Kemudian setelah kita menganalisis komponen STEM atau STEM-nya, yaitu dari sains sampai arts-nya, maka sekarang kita bahas adalah praktek pedagogisnya. Praktek pedagogisnya terdiri dari 3. Pertama itu adalah model pembelajarannya. Model pelajaran kita gunakan saat ini adalah PJBL atau Project Based Learning menggunakan model Lukas atau Diana Laboras. Seperti apa sih antara beda keduanya ini? Kita lihat. Kalau model Lukas itu mulai dari pertanyaan esensial, kemudian rancang rencana proyeknya, buat jadwal pengerjaannya, pantau kegiatan siswa dan program proyeknya,
nilai hasil proyek, dan evaluasi pengalaman pelaksanaan proyek ini. Sedangkan model Diana Laboy Ras ini adalah dimulai tahap pertama itu adalah merefleksi, kemudian meneliti, kemudian adalah mengeksplorasi dan menemukan, baru mengaplikasikan, terakhir mengomunikasikan. Nah, jadi ini sekarang tergantung kita, Bapak Ibu mau pilih yang mana. Maka dalam modul ajar ini kita menggunakan misalnya model Diana Laboy Ras. Nah, nanti akan tergambar di dalam sintak kegiatan pembelajarannya. Kemudian pertama tadi itu adalah menggunakan modelnya apa, kemudian pendekatannya kita menggunakan pembelajaran mendalam dan STEM. Kemudian metodenya kita isi dengan metode yang memang kita gunakan ketika pembelajaran, misalnya metode diskusi, kemudian ada tanya jawab, ataupun presentasi, ataupun nanti mungkin ada praktek langsung. Itu yang akan kita isi di dalam metode pembelajaran ini. Kemudian mitra pembelajarannya kita masukkan juga lingkungan, pembuatan digitalnya baik perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Setelah pembuatan digital, kita bahas tentang kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Pada kegiatan pembelajaran ini susun langkah berdasarkan sintak yang dipilih ya. Kalau kita gunakan misalnya model Diana Laboy Ras tadi, mulai dari refleksi, penelitian, penemuan, aplikasi, sampai mengkomunikasikan. Kemudian juga di dalam kegiatan pembelajaran ini pastikan prinsip pelajaran yang merupakan pendekatan pembelajaran mendalam itu ada. Misalnya bersadarannya, bermakna, mengembirakan di setiap pertemuannya. Kemudian pastikan juga adalah pengalaman belajarnya. Apakah pada kegiatan minggu pertama atau pertemuan pertama ini termasuk memahami-kah, mengaplikasi-kah, atau merefleksi. Ini juga harus ada gambarannya di dalam kegiatan pembelajaran kita di setiap pertemuan Bapak Ibu. Jadi pengamalan belajarnya itu di sini ya, apakah memahami, aplikasi, atau merefleksi. Prinsipnya juga apakah sini berkesadaran, bermakna, atau mengembirakan. Kemudian sintaknya, karena kita menggunakan model Diana Laboy Ras, harus termasuk yang mana nih? Apakah ketika pertama refleksi, nanti mungkin penelitian, sampai pertemuan selanjutnya. Kemudian juga praktek saintifik dan rekayasanya juga kita isi Bapak Ibu. Yang dari tadi kita jelaskan ada 5 langkah. Misalnya nih, langkah pertamanya adalah bertanya dan identifikasi masalah. Maka setiap pertemuan ini kita buat dan kita isi gambarannya, baik itu dari sisi indikatornya, pengalaman belajar, prinsip, kemudian sintak model, dan juga strategi praktek saintifik rekayasanya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ya, yang namanya adalah strategi praktek saintifiknya, dimulai bertanya, kemudian bertukar pikiran, mendesain solusi, sampai mengomunikasikan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran ini jabarkan langkah sesuai seperti kita membuat modul ajar atau RPP biasa. Ada kegiatan pendahuluannya, ada inti dan penutup, disertai dengan LK dan asesmen formatif di setiap pertemuan. Kalau bisa, LK sebaiknya ada tautannya ya, atau QR code-nya, sehingga mudah diakses oleh siswa. Dan ini kita lanjut sampai nanti ke pertemuan terakhir. Kemudian mengenai asesmen ini ada asesmen awal, kemudian juga ada asesmen formatifnya, kemudian ada asesmen sumatif. Nah, ini harus kita isi juga Bapak Ibu. Misalnya asesmen awal itu ada soalnya, ada rubriknya nanti. Kemudian juga asesmen formatif, setiap pertemuan kita jelaskan juga. Tahap pertama misalnya isi dengan praktik saintifiknya, misalnya mendesain ulang misalnya ya. Kemudian asesmen menggunakan apa kita? Apakah observasi, kemampuan identifikasi masalah, pertanyaan, dan sebagainya. Nah, begitu seterusnya. Dan instrumennya kita buatkan juga di sini. Misalnya menggunakan rubriknya berupa apa? Rubrik untuk partisipasi kah? Rubrik untuk menilai fungsi perwarupanya kah? Dan sebagainya. Kemudian rubrik ini digunakan untuk pencarian kompetensi juga. Kemudian lampirkan rubriknya. Kemudian ini diisi sesuai dengan pertemuan yang kita rencanakan. Dan terakhir, jangan lupa pada pertemuan terakhir kita laksanakan asesmen sumatif. Misalnya tahap mengkomunikasi, kemudian asesmennya penilaian kemampuan menyampaikan hasil, misalnya instrumennya merupakan rubrik untuk presentasi, dan di sini lengkapi dengan rubriknya juga di lampirannya. Inilah kira-kira Bapak Ibu cara membuat modul ajar pakai template yang sudah kita sediakan
untuk kegiatan co-kurikuler pembelajaran kolaboratif linterdisiplin ilmu yang berupa pendekatan atau strategi STEM. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari OAC Pembelajaran.